Kouga yang kebal terhadap Stone Hall membuat Noel akhirnya kalah. Namun, Kouga tidak membunuhnya, sehingga Noel mencela sikap pelin-pelan dari Kouga. Dia mengingatkan bahwa Gambino Family tidak peduli dengan belas kasihan. Dan jika Kouga membiarkan Noel hidup, Kouga sendiri yang akan dibantai. Noel menegaskan bahwa dalam peperangan tidak ada ruang untuk ragu. Keselamatan diri adalah yang utama. Kata-kata Noel membuat Kouga semakin bingung. Tiba-tiba Noel berkata, "Waktumu telah habis." Dan Alma muncul sebagai bala bantuan. Alma yang mengagumi Noel tidak rela melihatnya mati di tangan musuh yang dianggap lemah. Efek ramuan penguat yang diminum Noel telah habis. Namun sebelum itu, Noel sempat menggunakan link untuk memanggil Alma. Alma bertanya apa yang harus dilakukan kepada Kouga, dan Noel memberi perintah untuk membunuhnya tanpa ragu. Alma menyerang Kouga dengan serangan habis-habisan. Kouga menunjukkan kegesitannya, mampu mengimbangi gerakan Alma yang sangat cepat. Namun, dalam mode tempur, Kouga mengakui bahwa dia kesulitan melawan seorang perempuan yang kuat seperti Alma. Apalagi, Kouga merasa dia itu lebih kuat dari Alma. Sikap sombong Kouga membuat Alma kesal dan untuk membuktikan kemampuannya, Alma terus memperlihatkan kehebatannya. Menghadapi kecepatan luar biasa dari Alma, Kouga menggunakan teknik pedangnya, Bilah Gilah Bunga Sakura, yang mampu menangkis serangan tak kasat mata dari Alma. Kouga kemudian mengeluarkan teknik harmoni jiwa yang mempertajam panca indera dengan menutup mata. Dengan teknik ini, Kouga berhasil menangkis semua serangan mengejutkan Alma tanpa perlu melihat. Dari teknik itu, Noel akhirnya menyadari alasan mengapa kemampuan pembutanya tidak mempan terhadap Kouga. Melihat bakat Kouga, Noel teringat bahwa selalu ada langit yang lebih tinggi. Menyadari ada batas-batas yang belum bisa dia capai. Namun, kesadaran itu justru membakar semangatnya. Noel kini yakin bahwa suatu hari ia akan menjadi yang terkuat, memimpin orang-orang hebat di bawahnya. Sementara itu, pertarungan antara Alma dan Kouga semakin sengit. Keduanya saling menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang yang lemah. Alma mengeluarkan jurus andalannya, begitu pula Kouga. Tepat ketika kedua teknik mereka akan bertabrakan, suara tegas dari Noel menghentikan semuanya. Noel dengan tegas memerintahkan Alma untuk mundur, dan hal yang sama berlaku kepada Kouga. Karena Gambino Familia tidak akan mentolerir kegagalan dalam misi. Sebelum Kouga pergi, Noel meminta Kouga menyampaikan pesan untuk Albert. Keesokan paginya, Kouga kembali ke markas Gambino Familia. Di sana, dia dikejutkan oleh pemandangan kepala Miguel yang telah dipenggal sebagai hukuman atas kegagalannya membunuh Noel. Kouga pun diingatkan bahwa tidak akan ada kesempatan kedua jika dia gagal lagi. Sebelum pergi, Kouga menyampaikan pesan Noel kepada Albert. Noel akan membalas 1000 kali lebih kejam atas tindakan Albert. Jika Albert tidak ingin keluarganya hancur, dia harus menghadapi Noel sendirian tanpa perantara. Pesan itu membuat Albert marah besar hingga dia memerintahkan Lois untuk mencari petarung terbaik. Setelah keluar dari ruangan, Lois bertanya kepada Kouga apakah pesan itu didasarkan kepada kebenaran atau dendam atas kematian Miguel. Kouga menjawab bahwa dia tidak punya alasan untuk menuntut balas karena Miguel bukan majikan yang baik. Namun, Kouga mengakui bahwa Noel sangatlah kuat, meski posisinya hanya sebagai juru bicara tingkat rendah di antara para Seeker. Kouga juga terkesan kepada sorot mata Noel yang seolah menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah kalah dari siapapun. Menyadari kekaguman Kouga terhadap Noel, Lois mengenang bahwa dia pernah merasakan hal serupa, meski perasaan itu kini telah lama berlalu. Orang yang dimaksud Lois adalah ayah Albert, mantan pemimpin Gambino Familia, yang kredibilitasnya dihormati bahkan oleh Noel sendiri. Albert kemudian mendatangi kedai para Seeker dan langsung menuju tempat Noel sambil minum ciu. Tanpa basa-basi, Noel memprovokasi Albert dengan menyebutnya hanya berani karena anak buah, lebih hina daripada anjing liar, dan hasil didikan terburuk pemimpin Gambino sebelumnya. Provokasi itu membuat Albert marah besar hingga dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Noel. Namun, para Seeker di kedai segera melawan. Meskipun mereka tahu siapa Albert, harga diri para Seeker tidak membiarkan Albert bertindak seenaknya. Albert yang semakin terbakar emosi memutuskan untuk menghabisi Noel dan semua Seeker di sana. Namun, Lois tidak menunjukkan pergerakan, membuat Albert bingung. Secara diam-diam, Lois menjelaskan bahwa membunuh mereka bukan masalah. Tetapi, Luciano Familia sedang mengawasi Gambino terkait penyebaran obat-obatan. Selain itu, membantai para Seeker akan memicu konflik besar antara Gambino Familia dan negara.
Hal ini membuat situasi semakin rumit. Saat Albert mengikuti saran Lois untuk menahan diri, Noel kembali memprovokasi dengan mengklaim bahwa anggur yang diminum Albert telah diracuni. Albert ragu, tapi Noel menjelaskan bahwa itu adalah taruhan. Jika Albert meminum anggur beracun, Noel akan menang. Jika tidak, Noel tetap tidak rugi apa-apa. Ucapan itu membuat Albert panik dan memerintahkan anak buahnya membawanya ke rumah sakit. Lois yang masih di tempat memuji ketajaman Noel dalam membaca situasi, mirip dengan apa yang dikatakan Kouga sebelumnya. Setelah Albert pergi, Lois mengungkapkan bahwa Noel hanya menjahili Albert. Anggur itu tidak benar-benar beracun. Lois membayar anggur tersebut sebagai ganti rugi, tetapi memperingatkan Noel untuk meninggalkan ibu kota jika tidak ingin diburu Gambino Familia. Noel memilih mundur sementara, meninggalkan kedai Seeker. Di luar gerbang kota, Alma memuji strategi Noel yang berhasil sesuai rencana. Meski begitu, Noel menegaskan bahwa misinya menghancurkan Albert baru saja dimulai, dan permainan sebenarnya akan segera dimulai. Noel memutuskan berpisah sementara dengan Alma selama seminggu, dengan janji bertemu lagi di ibu kota. Pada hari yang dijanjikan, Noel sengaja membiarkan dirinya disergap Gambino Familia, karena itu bagian dari rencananya untuk menghancurkan Albert. Selama seminggu, Noel bekerja sama dengan Loki untuk menyelidiki latar belakang dari Albert. Mereka menemukan fakta bahwa Albert bukan anak kandung pemimpin Gambino sebelumnya. Dia diakui hanya karena hubungan cinta lama antara pemimpin terdahulu dan ibunya. Sebagai imbalan atas joki Loki, Noel memaafkan pengkhianatan Loki sebelumnya dan memerintahkannya untuk menyelidiki penyebab kematian pemimpin Gambino terdahulu. Setelah mengetahui kebenaran, Noel mendekati rombongan Lois. Ternyata banyak bawahan Albert, termasuk junior Lois yang sudah muak dengan kepemimpinan Albert yang kejam dan tidak manusiawi. Mereka menolak melanjutkan kesetiaan mereka. Ketika Noel menemukan baling-baling bambu milik Chelsea, seorang anak kecil yang pernah menjadi korban kekejaman Albert, kemarahannya semakin membara. Fakta bahwa Albert bukan anak kandung dan terlibat dalam pembunuhan pemimpin lama menjadi pemicu bagi bawahan Albert, termasuk Lois, untuk memutuskan kesetiaan mereka sepenuhnya. Albert tidak mampu menyangkal tuduhan Noel, terutama setelah Noel mendapatkan kesaksian dari dokter yang menangani jenazah pemimpin terdahulu. Ditambah lagi, Noel menggunakan teknik kompers untuk memaksa Albert mengakui perbuatannya. Noel kemudian menantang Albert untuk duel 1 lawan 1. Lois ikut berbicara, menyatakan bahwa jika Albert menang, pihaknya akan kembali mengakui kepemimpinan Albert. Di sini, wajah Albert menunjukkan keraguan atas tantangan itu, tetapi situasinya semakin sulit baginya setelah Pinocchio hadir sebagai saksi pertandingan, membuat posisi Albert benar-benar terpojok. Meski begitu, Albert tetap keras kepala dan menolak tunduk kepada aturan orang lain. Merasa dirinya sebagai pemimpin Gambino Familia tidak pantas diperlakukan rendah seperti ini. Namun setelah desakan dari Pinocchio yang statusnya lebih tinggi dari Gambino Familia, Albert tidak punya pilihan lain. Noel sebelumnya telah merencanakan segalanya. Dia menciptakan duel ini untuk menghancurkan Albert. Bahkan mendatangkan Pinocchio yang juga memiliki agenda sendiri untuk menghancurkan Gambino Familia karena keterlibatan mereka dalam perdagangan obat-obatan. Karena Albert terlalu lemah, dia diberi kelonggaran untuk menunjuk perwakilan dalam duel nanti. Dia memilih Kouga, salah satu bawahannya yang setia dan tidak akan mengkhianatinya. Noel sudah memprediksi ini, sehingga Alma berencana menggunakan pertandingan tersebut untuk membunuh Kouga, demi membuktikan bahwa dirinya pantas berada di sisi Noel. Namun, Noel tidak mengizinkan Alma bertarung karena dia sendiri yang akan menghadapi Kouga. Kouga menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Noel kali ini. Kepercayaan diri Noel menunjukkan bahwa dia yakin akan menang. Kouga tidak berniat menahan diri, menganggap ini sebagai kesempatan sekali seumur hidup. Pertarungan pun dimulai. Noel memanfaatkan peluru es untuk menciptakan arena yang tertutup dinding es, membuat Albert yang menunggu di luar sangat panik. Di dalam arena, Kouga langsung menggunakan teknik pamungkasnya, jurus yang sebelumnya hampir membuat Noel kalah. Namun, berkat pengalaman tempur sebelumnya, Noel tetap tenang sambil menganalisis teknik Kouga dan mencari celah untuk menghadapi jurus berbahayanya. Noel akhirnya menemukan cara unik untuk mengacaukan fokus Kouga, yaitu mengklaim bahwa pelurunya sudah habis sambil mengoceh soal noda minyak yang akan hilang dengan kulit jeruk.
Di sini, Kouga kehilangan konsentrasinya sejenak, membuat Noel berkesempatan untuk menyerang. Sayangnya, Kouga cepat menyadari jebakan itu dan berhasil melukai tangan Noel, bahkan memojoknya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Serangan Kouga tampaknya tidak mengenai Noel, seolah Noel mampu menghilang atau melakukan teleportasi. Pada akhirnya, Kouga terjebak dalam jebakan es yang membekukan tubuhnya, menandai kemenangan Noel. Noel sebenarnya menyimpan satu peluru terakhir sebagai jebakan. Meski sebelumnya dia mengklaim kehabisan peluru, dia sengaja mengorbankan lengannya agar Kouga terperangkap dalam strateginya. Dalam kondisi sekarat, Kouga merenungkan hidupnya yang kelam. Sejak lahir, dia selalu dianggap pecundang tanpa tujuan hidup. Menjadi gladiator hanya untuk bertahan hidup. Dia memang menjadi kuat, tetapi kekuatannya itu hanya membuatnya terus hidup di bawah perintah orang lain. Kini, Kouga menyadari bahwa dia ingin menjadi pria sekuat Noel yang hidup atas kehendaknya sendiri, bukan orang lain. Pinocchio sebagai juri mengumumkan kemenangan Noel. Lois berterima kasih kepada Noel dan menawarkan bantuan di masa depan. Tetapi Noel menolaknya tanpa ragu, menegaskan bahwa dia juga tidak pernah bermaksud untuk membantu pihak Lois. Ketegasan dan prinsip Noel membuat Lois memahami mengapa Kouga begitu mengaguminya. Setibanya di penginapan, Alma menegur Noel karena cara bertarungnya yang beresiko, seperti aungan serigala dan tendangan yang bisa menambah shock jantung. Dia mengingatkan Noel bahwa tugasnya hanya sebagai juru bicara, bukan bertarung, yang seharusnya menjadi tugas Alma, alias Noel merebut pekerjaan Alma. Mendengar itu, Noel meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Dalam hati dia merasa lega karena telah menghancurkan Gambino Familia dan menghentikan peredaran obat-obatan, serta membalas dendam untuk Chelsea. Tidak lama, Pinocchio datang untuk membahas sesuatu secara rahasia dengan Noel, membuat Alma keluar dari kamar. Setelah itu, Noel mengingatkan bahwa kesepakatan pembayaran tetap tidak berubah. Namun, Pinocchio datang untuk menawarkan Noel bergabung dengan familianya, bahkan menjadi pemimpin Gambino Familia menggantikan Albert. Namun juga, Noel menolaknya karena dia ingin tetap bebas dan tidak berada di bawah naungan dari siapapun. Pinocchio yang tidak ingin kehilangan Noel akhirnya menggunakan kemampuan rahasia miliknya, yaitu teknik Punisher sebagai Scout peringkat A. Dengan kemampuan ini, Pinocchio dapat membunuh tanpa bertarung, tetapi hanya bisa digunakan jika seseorang menolak permintaannya 2 kali berturut-turut. Saat ini, jantung Noel ada di genggamannya. Pinocchio memperingatkan Noel bahwa jika dia merebut jantungnya, Noel akan mati. Dan jika melarikan diri, dia juga akan mati. Namun, Noel tidak takut dan malah menantang balik. Dia meyakinkan Pinocchio bahwa jika dia mati, nama Pinocchio dan familianya akan tercemar. Noel menegaskan bahwa dirinya adalah rajanya, dan suatu hari dia akan berada di puncak. Tertarik dengan sikap Noel, Pinocchio akhirnya mengembalikan jantungnya dan berharap Noel akan menepati kepercayaan dirinya itu. Setelah keluar dari kamar, Albert terlihat memohon ampun agar nyawanya yang terancam tidak dibunuh. Pinocchio merasa Albert tidak pantas dibantu, apalagi setelah ada orang yang tidak takut mati meski diancam. Karena itu, Albert harus menerima takdirnya sebagai pakan babi dari peliharaan Pinocchio. Keesokan harinya, Noel memberikan surat kebebasan kepada Kouga yang kini tidak lagi menjadi budak. Kouga di sini bingung harus apa karena selama hidupnya dia selalu diperintah. Tapi untuk saat ini, dia ingin melihat impian Noel menjadi Raja Seeker terwujud. Kouga pun bersedia bergabung dengan Noel sebagai serigala buas. Noel dengan senang hati menerima Kouga dalam kelompok Blue Beyond. Mereka bertiga mulai bertarung melawan monster, dan Noel sebagai juru bicara memberikan pengarahan agar Kouga dan Alma mengikuti instruksinya. Semua monster berhasil dikalahkan, namun perebutan untuk membunuh Jenderal Goblin menimbulkan perdebatan antara Alma dan Kouga. Noel memberikan ceramah kepada mereka yang membuat keduanya terdiam, meski kemudian Noel memuji kemampuan mereka. Noel yakin Kouga dan Alma sudah layak mendirikan klan, karena klan diakui negara dan memberikan keuntungan besar, seperti kemampuan menjelajahi abis tanpa perantara, yang artinya uang yang didapat langsung masuk ke kantong mereka. Tapi pertama-tama mereka harus lolos verifikasi.
Namun tiba-tiba Alma melihat tanda di lengan Noel yang artinya dia sudah naik peringkat menjadi B. Namun di sini Alma kecewa karena berharap tanda itu ada di pantat Noel. Kocak. Sambil menuju ibu kota, Noel yakin klaimnya akan mencapai puncak regalia 7 bintang yang berkilau dan yakin mimpinya akan segera terwujud.